Ya, melanjutkan materi sebelumnya, kita sudah bicara tentang bagaimana rata-rata perilaku Gen Z begitu, dan yang selaras itu bahwa saat ini ternyata 75% kita memiliki bonus demografi, yaitu mereka yang ada di anak muda ya, termasuk anak muda, mungkin millennials masuk ke dalam situ, millennials dan juga lebih banyak Gen Z ada di situ. Nah, bagaimana dengan mereka di 6-7 tahun sejak hari ini ya? Kalau mereka rata-rata 23 tahun saat ini, berarti 6-7 tahun lagi sekitar 29 sampai dengan 30 tahun ya. Kalau hitungannya sejak tahun 2023, berarti apa teman-teman semuanya? Wah, apa mungkin artinya bahwa di 7 tahun, 6 tahun ke depan Indonesia kekurangan talent begitu ya. Padahal saat itu saat-saatnya mereka semua yang ada di posisi saat-saat ini, millennials dan Gen Z, itu ada di area-area penting di Indonesia. Mereka akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Maka jika kualitas teman-teman kita tidak mengalami perubahan yang signifikan ya, bagaimana kira-kira apa yang terjadi dengan negara Indonesia, dan khususnya kita bicara level yang lebih sempit lagi, yaitu perusahaan Anda semuanya yang sedang menyimak ini. Nah, inilah kenapa yang namanya effective leadership ini sangat diperlukan. Tampaknya kadang-kadang orang merasa, wah saya sudah bisa memimpin, saya sudah tahu, tetapi ketika kita nyemplung benar-benar pada situasi yang nyata, wah sulit juga ya ternyata menghadapi ya, bagaimana mereka perlu disiplin, bagaimana mereka juga perlu mentaati SOP, aturan-aturan yang ada, bagaimana mereka bisa menerima remunerasi yang memang adanya seperti ini saat itu gitu, saat ini mungkin seperti itu, bagaimana mereka bisa mau belajar, bagaimana mereka ya banyak harapan-harapan tentu kita sebagai employer atau juga sebagai bagian dari manajemen gitu berharap mereka untuk tumbuh, tapi kenyataannya kalau ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi melekat pada diri mereka, bagaimana 6 hingga 7 tahun ke depan. Inilah menjadi PR Anda, kenapa kita semua termasuk Anda perlu untuk menjadi pemimpin yang efektif. Nah, sekarang kalau kita masuk ke materi yang pertama, siapakah pemimpin? Pertama lagi ya. Kalau tadi pengantar, ini benar deh yang pertama ya. Siapakah sih sebenarnya pemimpin? Ya, pemimpin siapa teman-teman semua? Kira-kira siapa ya, dalam sebuah simulasi saat kita training di beberapa bulan yang lalu ya teman-teman ya, kan kita pernah ya melakukan simulasi kalau telunjuk kita menunjuk ke orang lain, berarti sebenarnya jari-jari beberapa sisanya menunjuk pada diri kita ya. Kalau kita artinya siapa pemimpin, kita menunjuk orang lain, berarti ya satu maknanya adalah kita berikan wewenang kepada mereka, artinya kita nggak memimpin gitu ya, antara nggak berani, nggak mau, atau masih bagaimana gitu. Atau makna yang kedua adalah sebenarnya kita yang memimpin, karena kan jari kelingking, jari manis, jari tengah gitu ya, dan mungkin termasuk jempol kan menunjuk ke kita, artinya kita yang memimpin gitu teman-teman semuanya. Ini kalau ditanya ya siapa pemimpin, ya diri kita sendiri lah gitu. Setidaknya kita kan memimpin diri kita sendiri, betul tidak teman-teman semuanya? Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk Anda saat ini kalau ditanya siapa pemimpin, ya saya gitu. Walaupun di situ kita bertemu dengan pemimpin yang lebih atas atau superior kita, ada owner mungkin di situ ya, ada level-level lainnya begitu. Anda tidak perlu khawatir. Jadi kalau ditanya siapa yang memimpin, saya. Jadi disinilah kunci daripada bagaimana kita bisa menjadi manusia proaktif. Anda masih ingat dalam 7 Habit teman-teman semuanya ya, telah disampaikan dan kita sudah mengupas tuntas melalui channel YouTube juga, melalui offline sharing, online sharing, sudah sangat ingat bahwa menjadi manusia proaktif adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas apa semua yang terjadi pada diri kita, termasuk juga amanah dalam memimpin seperti saat ini. Jadi saya yang bertanggung jawab sebagai pemimpin ya, kita bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada diri kita sebagai manusia proaktif, sehingga kita perlu untuk menunjuk diri kita, ambil tanggung jawab sebagai pemimpin, yaitu diri kita sendiri ya. Yang kedua adalah perlu diingat bahwa pemimpin bukan manajer, karena seorang pemimpin kita nggak perlu jabatan loh, kita nggak perlu jabatan ya. Karena kalau kita bicara tentang pemimpin, sebenarnya apa sih yang Anda pikirkan memimpin? Apa sih kira-kira? Apakah perlu label manager, apakah perlu label supervisor, general manager, begitu kan? Enggak, siapapun kalau kita bicara diri sendiri, mohon maaf, bahkan staff yang mungkin levelnya
ya cukup di bawah gitu, mereka juga bisa menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin. Contoh petugas kebersihan, siapa yang memimpin kebersihan di ruang ini, mereka bisa menjawab saya gitu kan. Artinya mereka pun bisa menjadi pemimpin. Nah, mereka tidak punya label atau jabatan tertentu. Pemimpin boleh siapa saja. Mereka manusia proaktif, bisa menunjukkan dirinya sebagai pemimpin. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya sebagai pemimpin, teman-teman? Memberikan, ngasih tahu gitu, instruksi gitu, enggak kan? Ya kan? Ya, seorang staff kalau menjadi pemimpin, mereka tentu tidak bisa memberikan instruksi ya. Kan kata-kata yang kental itu instruksi, yang kita akan replace dengan kata-kata yang lebih soft, lebih pantas begitu ya, untuk didengar dan lebih nyaman mungkin bagi orang lain begitu. Menurut saya sih seperti itu. Nah, apa tugasnya? Apa tugasnya? Itu tadi, kata kuncinya adalah inspiring. Kita menginspirasi orang lain dengan cara apa? Karena kita tidak bisa memberitahu orang lain, jadi kita memberikan contoh. Kita menjadi role model, ya, role model. Dan dengan kemampuan kita, bukan kemampuan mulut kita, bukan kemampuan tubuh atau bukan tubuh, raga kita, bukan otot kita, tetapi kita punya kemampuan internal gitu, yaitu batin yang kuat, pemikiran yang luas ya, jiwa yang luas ya, pemikiran yang jauh ke depan gitu. Nah, dengan itulah kita menggerakkan orang lain, untuk kita tunjukkan pada orang lain bahwa kita punya vibes, kita punya energi, bahwa kita punya getaran-getaran yang bisa membuat orang lain bisa bergerak untuk mengikuti apa yang kita contohkan kira-kira. Nah, poin yang ketiga, kalau kita bicara pemimpin, ya pasti adalah mereka yang bergerak, teman-teman. Tidak hanya kita pandai berpikir lalu oh iya selesai sampai di sini, tentu tidak. Leadership itu adalah mereka yang menunjukkan contoh dengan tindakan-tindakan ya, berani bergerak bersama teman-teman semuanya ya. Bukan hanya kerjakan ini itu, ikuti SOP, tidak, tapi kita tunjukkan dulu ya, kita tunjukkan bahwa kita pun adalah orang pertama yang di depan, yang menjadi front line untuk menunjukkan bagaimana kita bergerak dengan tata aturan yang memang kita sudah sampaikan kepada tim kita, begitu.